haram orang melanjutkan makannya ketika sudah mendengar azan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di video sebelumnya kita membahas tentang hukum berbuka puasa saat masih ragu-ragu maghrib atau belum. Untuk video kali ini kita membahas tentang orang yang makan sahur di saat ragu-ragu sudah subuh atau belum. Tapi sebelumnya yang perlu kita pahami pertama adalah makan sahur merupakan wasilah untuk kita mendapatkan keberkahan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi hendaknya kita semangat untuk bangun makan sahur. Kadang tapi tidak enak, kadang tidak selera bagaimana? Ya meskipun hanya seteguk air minum, segelas air minum, tapi jangan tinggalkan makan sahur karena ada keberkahan di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada anggapan orang bahwasannya di antara sunnah puasa selain menyegerakan berbuka puasa, juga mengakhirkan sahur. Akan tetapi, kadang-kadang mengakhirkan sahur itu sampai betul-betul akhir. Sampai betul-betul di batas akhir waktunya. Padahal kita ketahui ada hadis riwayat Anas bin Malik yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak sampai makan sahurnya betul-betul akhir waktu. Beliau beri jeda antara selesai makan sahur dengan azan subuh. Nabi Muhammad beri jeda. Di dalam hadis Bukhari, Anas bin Malik ditanya, "Kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah?" Berapa jarak antara selesainya makan sahur Nabi dengan waktu sholat tiba, dengan waktu sholat subuh tiba? Maka dijawab oleh Anas bin Malik, "Kaqadri ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah." Ya ukuran kurang lebih seukuran orang membaca 50 ayat. Maka para ulama kemudian mengkira-kira 50 ayat itu seberapa lamanya? Kira-kira 10 menit atau 15 menit, 10 sampai 15 menit. Maka sebetulnya anjuran terbaik untuk makan sahur betul mengakhirkan. Seandainya subuh itu jam 4 pagi, misalkan jam 4 pagi, maka ya 10 menit sebelum azan subuh kita sudah berhenti. Kalau subuh jam setengah 5, ya 10 menit sebelum azan subuh kita sudah tidak makan lagi. Mengamalkan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, kadang ada anggapan orang yang seperti ini. Tidak masalah kita terus makan sahur ketika piring, sendok, gelas masih ada di tangan kita. Dalam artian masih ketanggungan. Tanggung ini belum terselesaikan. Lanjutkan makan sahur Anda. Dan pendapat yang seperti ini atau pemahaman seperti ini terbangun dari sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud di mana Rasulullah mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Ketika kalian mendengar azan, tetapi piring, sendok, garpu, gelas masih ada di tangan kalian, jangan letakkan, jangan taruh, lanjutkan hajat kalian, lanjutkan makan, lanjutkan minum. Apakah betul itu hadis? Konteksnya adalah ketika orang sedang sahur dan mendengar azan subuh. Atau hadis itu dalam konteks apa? Maka ada beberapa pendapat para ulama. Di antaranya untuk sesi video kali ini, banyak ulama yang membawa hadis tersebut kebolehan melanjutkan makan meskipun sudah mendengar azan itu dalam konteks azannya Bilal, yang dimana Bilal azannya di waktu masih malam. Semisal riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad katakan, "La yamna'anna ahadakum au ahadan minkum azanu Bilal min sahurihi." Jangan sampai azannya Bilal menghentikan salah seorang di antara kalian dari makan sahurnya. Fa innahu yu'adzinu au yunadi bilailin.
Karena Bilal itu azan ketika masih waktu malam. Liyarji'a qaimukum, supaya yang qiyamul lail, salat dari awal malam, tengah malam, ketika dengar azan Bilal bisa beristirahat. Waliyunabbiha naimakum. Dan azannya Bilal itu untuk membangunkan orang-orang yang masih tertidur. Jadi azannya Bilal satu untuk mengistirahatkan orang yang dari awal malam sudah tahajud atau sudah sholat malam, dengar azannya Bilal, oh ini sudah dekat dengan waktu subuh, maka mereka istirahat. Atau yang masih tidur, dengar azannya Bilal, wah ini sudah dekat waktu subuh, maka kami bangun untuk qiyamul lail. Itu jadi memang betul ketika azannya Bilal, kalian lanjut makan, silahkan. Kalau kalian sedang mendengar azannya Bilal dan kalian sedang makan sahur, nggak apa-apa lanjut makan karena Bilal azannya di waktu malam. Tetapi ketika azannya memang betul sudah masuk waktu subuh, semisal muadzin di lingkungan kita, di masjid musola sekitar kita, azannya memang betul sudah di waktu subuh tepat waktu, maka haram untuk terus makan. Misalkan pendapatnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid yang ke-6 halaman 312, haram orang melanjutkan makannya ketika sudah mendengar azan subuh. Atau misalkan itu kan ulama dulu Ustaz, ulama sekarang mungkin karena beda zaman. Ulama hari ini semisalkan Syekh bin Baz, ulama senior Saudi Arabia yang sudah wafat tentunya, beliau juga mengatakan haram. Bahkan orang yang sedang makan, orang yang sedang minum, ketika dia mendengar azan subuh harus berhenti, bahkan harus memuntahkan, mengeluarkan apa yang ada di mulutnya. Jadi tidak betul ketika ada anggapan orang terus makan meskipun azan berkumandang. Salah itu. Tentu salah, keliru. Ya, makanya anjuran dari kami bahwasanya mengakhirkan sahur betul itu termasuk sunnah di bulan Ramadan. Tetapi jangan sampai mengakhirkan betul sampai akhir. Berilah jeda jarak. Itulah hikmah kenapa ulama-ulama di Indonesia itu ada istilah imsak, membuat istilah imsak. Memang betul imsak itu masih diperbolehkan makan. Tetapi ketika imsak, waktu kurang lebih 10 menit dari azan subuh, anjuran untuk sudahlah berhenti makan mengikuti hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang terakhir, bahwasannya poin yang keempat berarti ketika sudah jelas azan subuh maka haram untuk melanjutkan makan sahur. Yang terakhir, poin keempat, bagaimana kalau kita masih ragu-ragu sudah waktu subuh atau belum? Karena kadang-kadang ada yang muadzinnya telat-telatan, tidak tepat waktu dalam azan, atau ada muadzin yang terlalu cepat dalam azan. Misalkan di masyarakat kadang-kadang itu ada, karena mereka muadzin itu setelah makan sahur tidak tidur kembali, mereka kadang azan subuh itu lebih cepat dari waktunya. Nah, bagaimana ketika kita tahu secara waktu jadwal sholat ini belum masuk azan subuh, belum masuk waktu subuh, tapi sudah ada masjid yang azan. Bolehkah kita untuk melanjutkan makan? Maka jawabannya boleh selama kita meyakini itu belum masuk waktu subuh. Atau masih ada keraguan-raguan dalam hati kita, ini subuh atau belum, dan lebih condong kepada belum subuh, maka boleh melanjutkan makan. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ahallallahu syarab masyakakta, yakni fil fajri. Allah masih membolehkan untuk minum pada waktu fajar yang engkau masih ragu-ragu akannya. Ya, jadi semoga bisa mencerahkan kita, meluruskan apa yang kadang masih kita salah fahami, dan semoga menjadi bekal supaya puasa kita semakin baik dan semakin bermakna serta berpahala. Sekian, akhir da'wana alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.